Banyak faktor yang mendorong saya berkebun, salah satunya adalah karena depresi ya. Di pertengahan 2020 itu tegak diagnosa dokter bahwa saya bipolar, terus dokter menyarankan saya untuk bertanam, oke saya coba. Dengan bertanam ini ternyata saya bisa kok memiliki kontrol, saya bisa merasa ada gitu. Dan saya merasa dibutuhkan oleh tanaman-tanaman ini yang bergantung pada saya. Dan saya merasa tersembuhkan gitu. Dengan adanya kebun yang nggak seberapa ini ya, yang sedikit ini alhamdulillah saya merasa tersembuhkan. Hari ini aku mau panen kamu ya. Terima kasih ya Sawi, karena sudah mau berbakti kepadaku, sudah memberikan persembahan yang paling baik dari alam untuk kami sekeluarga. Selamat pagi, selamat datang di kebun tumpang. Saya menyebutnya seperti itu karena kenapa kebun tumpang? Karena saya numpang-numpang ya, numpang-numpang di tanah-tanah kosong, di rumah-rumah yang terbengkalai. Kebetulan saya tinggal di Apit sama rumah kosong, jadi saya punya kesempatan untuk ya membuat seperti ini, untuk menanam sayuran, bunga, seperti itu. Untuk kebun yang sebelah sini ini sudah berjalan sekitar 3 tahun gitu. Jadi awalnya ini tuh ya banyak puing karena dulu ini tuh disewa ya, dikontrak bekasnya itu sama orang yang bikin-bikin kayu gitu ya, kerajinan kayu seperti itu. Jadi kayak banyak kayu-kayu, banyak kayak puing-puing asbes seperti itu. Jadi memang tidak memungkinkan untuk ditanami awalnya gitu. Terus saya mulai mengumpulkan daun-daun kering, saya mulai memulai proses hutan terjadi gitu. Saya tumpukin daun kering di atas si puing-puing, kemudian saya mulai kasih kompos-kompos, dapur dan segala macam itu sekitar butuh 6 bulan lah waktunya untuk siap ditanami. Banyak faktor yang mendorong saya berkebun, salah satunya adalah karena depresi ya. Jadi tahun 2020 itu saya terkena depresi. Di pertengahan 2020 itu tegak diagnosa dokter bahwa saya bipolar. Jadi orang depresi itu bukan cuman kayak kita merasa terjebak di dalam perasaan itu, betul-betul susah keluar dari situ gitu. Itu apa sih yang bisa mengalihkan kita gitu? Itu seenggaknya itu usaha ya, usahalah ibaratnya. Dokter juga menyarankan kayak, oke Bu, coba melakukan aktivitas yang betul-betul Ibu cintai gitu. Sebetulnya saya banyak gitu, karena sebelumnya saya juga menulis, ya saya menulis lepas sebelumnya. Tapi karena depresi itu justru saya tidak bisa menulis. Terus dokter menyarankan saya untuk bertanam, oke saya coba bertanam. Awalnya saya bertanam di dalam ini gitu, di dalam halaman saya sendiri.
Terus kemudian saya buka atapnya supaya dapat sinar matahari. Tapi ternyata begitu dengan berjalannya waktu, kalau untuk tanaman buah itu sama sekali tidak bisa berbuah. Akhirnya kita keluar gitu, dan kebetulan rumah saya diapit sama rumah kosong. Oke, kita manfaatin yang ada aja. Ya, jadi ini tuh saya juga punya kebun lagi gitu, kebun tumpang juga yang ada di rumah sebelah kiri saya. Kebetulan belum saya siram juga nih, jadi kita nyiram ke sana ya. Ya, ini kebun tumpang yang kedua ya, yang saya tanam itu mulai setahun setelah yang pertama, baru kemudian saya yang kedua ini. Kebetulan waktu itu rumahnya kosong dan saya sudah minta izin ke anak yang pemilik rumah. Saya bilang, soalnya kan banyak ilalang ya, di sini penuh dengan ilalang. Saya bilang, boleh nggak kalau saya tumpang seperti itu buat nanem. Oh ya udah Bu, gitu, daripada saya juga nggak bisa ngelawat gitu kan, karena rumahnya jauh si anaknya ini. Jadi ya kita tanam ya, jadilah seperti ini. Kalau kita berkebun kan kita mengamati dari dekat proses sebuah kehidupan. Saya merasa bahwa tanah, bumi, alam itu dia mirip proses kerjanya dengan tubuh manusia yang rumit, yang betul-betul kompleks, dan di dalamnya banyak banget unsur-unsur ya kan, unsur apapun yang hidup ternyata di dalam tanah. Itu yang membuat saya lama-lama memperhatikan, kemudian menemukan rasa bahagia ketika melihat apa yang saya tanam sejak biji kemudian menjadi tumbuh, kemudian saya melihat mereka tumbuh semakin besar. Itu memberikan rasa kepuasan tersendiri. Karena depresi yang saya rasakan, selain saya memiliki dua sisi bipolar, itu punya dua sisi yang episode ya, dua episode dalam emosi. Yang pertama itu adalah hipomania. Saya masih bukan tipe yang berat ya, saya masih hipomania, di mana di fase ini saya merasa gembira berlebih, merasa kadang-kadang bahagia berlebih gitu, semangat berlebih. Lalu kemudian di fase yang depresi episode ini saya merasa sangat terpuruk, kemudian saya merasa sangat jatuh gitu. Saya merasa tidak bisa mengendalikan hidup saya di situ. Tapi dengan bertanam ini ternyata saya bisa kok memiliki kontrol. Saya bisa merasa saya tuh merasa ada gitu, dan saya merasa dibutuhkan oleh tanaman-tanaman ini yang bergantung pada saya. Kayak dia kalau nggak saya siram kan dia mati ya. Kemudian ternyata saya bisa loh menumbuhkan, membantu tumbuh sebuah tanaman gitu. Mulai dari situ saya mulai merasa memiliki kontrol dalam hidup. Ada metode yang saya adopsi gitu, yang saya pelajari dan kemudian mulai saya terapkan sedikit-sedikit di kebun tumpang saya ini. Itu namanya jadam ya, jadam organik. Itu dari Korea. Itu ditemukan oleh salah satu founder pertanian organik di Korea, di mana sistem ini itu mengarahkan kita kepada ketidaktergantungan pada apapun yang kita butuhkan untuk pertanian kita. Jadi lebih, menurut saya ini mengembalikan hak kita sejatinya. Organik itu ya alam bekerja.
Jadi saya ini ada di reruntuhan rumah kebun pertama ya. Di sini juga saya tuh bikin pupuknya. Saya mengompos sampah rumah tangga, kemudian ini pupuk cair saya, ini jadam liquid fertilizernya. Saya bikin sendiri. Saya mau nunjukin nih cara bikin si JLF ini, cara membuat pupuk cair atau liquid fertilizernya ya. Jadi bahannya itu yang kita butuhkan adalah peruningan. Apa sih pangkasan ya? Pangkasan dari daun-daun sisa semua tanaman yang ada di sini. Jadam organik. Jadam sendiri itu artinya dalam bahasa Korea itu adalah orang-orang yang mencintai bumi. Jadi mereka lebih mencintai dengan meniru kerja si alam itu sendiri. Alam itu seperti apa? Kalau kita ambil contoh ya hutan, nggak usah jauh-jauh ya. Hutan itu kan dia menggugurkan daun sendiri, kemudian daunnya dia kompos dengan sendiri, lalu dia serap lagi nutrisinya ke atas lagi ke pohon, kemudian pohonnya berbuah lagi, gugur buahnya yang buruk-buruk pun itu menjadi pupuk ya kan. Jadi ini yang mulai saya terapkan dan saya mulai berani mencoba. Sebelumnya saya juga takut karena sebelumnya kita didoktrin bahwa di organik itu ada kita mengenal fermentasi. Jadi seolah-olah bahwa segala sesuatu itu harus difermentasi supaya tidak menjadi buruk. Seolah-olah bahwa kalau pembusukan itu sendiri buruk. Padahal sebetulnya kalau buat alam dengan dipakai kepada manusia itu berbeda gitu. Kalau alam itu yang mengenal proses pembusukan terjadi dan baik-baik saja. Saya juga punya mikroorganisme lokal sebagai ganti karena saya berprinsip bahwa sebisa mungkin saya itu berkebun dengan gratis ya. Pokoknya nol modal gitu. Modalnya kok nol dan sampahnya kalau bisa juga nol gitu. Jangan sampai saya mengeluarkan sampah gitu. Itu saya berprinsip seperti itu, jadi saya menggunakan mikroorganisme lokal aja yang saya buat sendiri. Di sini saya mau kasih tahu cara membuat fertilizer pupuk ya, pupuk cair, liquid fertilizer ala Jadam. Yang pertama yang kita butuhkan adalah air sekitar 30 liter, kemudian hasil peruningan. Ini peruningan hampir semua jenis tanaman di kebun saya, plus rumput ya, gulma. Kemudian bahan berikutnya adalah mold, leaf mold. Leaf mold ini adalah humus daun yang kita ambil di lapisan paling bawah, dedaunan di tempat yang menyerupai hutan. Maksudnya yang betul-betul terjadi proses alam di situ. Ini udah saya rendam dari tadi ya, dari pagi. Udah saya kasih air supaya dia lebih terurai. Mikroorganisme khusus yang dijual di pasaran itu hampir mirip sifatnya dengan ini. Memiliki ribuan, jutaan mikroorganisme yang akan membantu proses ya kan pembusukan dan fermentasi si daun ini sendiri. Setelah dimasukkan ini hasil pruningan tanaman dan rumput, kita kasih leaf mold ya. Ini humus tadi yang sudah saya airin. Ini sebetulnya tadi di sini sudah masukin itu sekitar 1 kilo. 1 kilo leaf mold. Sementara untuk 30 liter ini sebetulnya di bawah 500 gram ya, di bawah setengah kilo itu sudah cukup. Jadi sekarang kita masukin separohnya aja ya. Separuh dari leaf mold ya. Yuk setelah ini ya udah giniin aja, udah dimasukin leaf mold ya, udah dimasukin daun-daunan tadi, udah itu kita tutup nih. Ya, kita tutup. Dibiarkan. Untuk JLF itu di dalam metode Jadam itu hampir tidak ada yang membutuhkan waktu sangat lama. Jadi lebih singkat ya, lebih cepat gitu. Maksudnya nggak menunggu terlalu lama, kita sudah bisa. Kayak kita nggak punya apa-apa, nggak punya pupuk, kita bikin pupuk sekarang tuh 5 hari kemudian udah bisa kita pupukin ya kan. Oke, udah gini kita diemin nih 5 hari atau 10 hari.
Saya punya JLF yang udah jadi, yang udah siap diaplikasikan. Cara pengaplikasiannya mudah banget. Ini 1/10 ya, tergantung keperluan tanaman. Kalau tanamannya kurus banget boleh ditambah, tapi jangan lebih dari 2/10. Kenapa saya menyebut sistem bertanam saya ini adalah dengan cara nol modal dan nol sampah? Tadi, karena ya modalnya kita hanya mengambil yang ada dari alam. Kemudian menyerahkan prosesnya secara alam, ya kan? Jadi kita tidak terlalu banyak harus membantu prosesnya dengan hal-hal yang kita harus beli dari luar, itu yang pertama. Yang kedua, tempat bertanam kita menggunakan apapun yang ada. Itu entah bekas sampah, botol-botol atau apapun yang bisa kita manfaatkan. Dan kemudian kalau nol sampah ini, yaitu tadi yang saya bilang bahwa saya tidak mengeluarkan sampah sedikit pun dari kebun saya. Alih-alih mengeluarkan sampah, saya mengolahnya sendiri. Mengolahnya sendiri dengan cara dikompos, dan kompos ala saya itu nggak sulit gitu. Nggak harus butuh tempat yang teduh, nggak harus tempat yang wadah yang spesial, nggak. Kalau untuk kompos peruningan daun itu kadang saya onggokin aja di satu tempat gitu, di mana di sekelilingnya ada tanaman, ya saya onggokin di situ aja. Waktu saya siram tanaman, dia ikut saya siram si kompos ini. Kemudian dia busuk. Itu aja, sesimpel itu gitu. Berkebun tuh bukan cuma tidak mahal, tapi juga bisa tidak pakai modal. Oke, sekarang kita mau panen nih di kebun tumpang saya ya. Ini di kebun pertama saya. Kita mau panen beberapa sayuran yang saya mau masak. Enak banget ya gitu ya. Kalau kita udah ngerasain merdeka gitu. Ketika kita pengen makan apapun sayuran, kita tinggal ke kebun. Nah, sekarang kita mau panen, ada di sini rosella ya. Nah, sekarang daun singkong nih, mudah-mudah banget ya. Ini kalau di kampung saya nih, jenis daun singkong ini yang biasanya di sayur, bukan daun singkong yang seperti biasanya itu ya, yang diambil buahnya, beda. Manfaat dari berkebun ini banyak banget, nggak bisa disebutin satu-satu karena terlalu banyak, tapi yang poinnya pertama karena saya healing ya. Betul, jadi orang sekarang suka banget gampang menggunakan kata healing ini. Jadi kalau mereka capek itu mereka bilangnya healing ya, healing, cari hiburan itu healing. Tapi yang hakikinya ya kan, healing itu adalah penyembuhan. Dan saya merasa tersembuhkan gitu dengan adanya kebun yang nggak seberapa ini ya, yang sedikit ini, alhamdulillah saya merasa tersembuhkan dari banyak banget penyakit jiwa ya, dan kemudian tersembuhkan juga dari kekhawatiran karena saya punya keluarga yang juga berpenyakit ya, punya riwayat penyakit gitu. Dulu kita harus beli sayuran organik terutama untuk suami saya diabetes survivor ya. Saya kadang harus beli sayuran organik dan harganya sangat mahal ya. Saya merasa sangat diuntungkan secara ekonomi. Nah, sekarang kita panen yang kebun sebelah sana ya, yang satunya. Oke, yuk. Nah, teman-teman, sekarang kita mau panen buntas nih ya.
selain perasaan merdeka ketika kita panen, itu kita juga bisa, kalau misalnya kebun kita ini tidak bisa berkepanjangan, maksudnya tiba-tiba terjadi kekeringan atau apa gitu ya, atau terjadi serangan hama yang gampangnya sih, karena pernah kita itu di sini ada belalang banyak banget kayak rombongan gitu, dari mana nggak tahu, tiba-tiba sayuran saya itu habis, bener-bener habis. Itu untungnya saya masih punya stok di kulkas, jadi kalau misalnya panen itu sebagian saya langsung masak, tapi seringnya tuh saya nggak pernah panen besar, nggak pernah panen raya. Hampir tidak pernah panen raya. Kenapa? Karena saya menanamnya secara bertahap. Semua jenis sayur saya tanam bertahap. Kalau misalnya terong, sekarang udah ada yang berbuah, saya nikmatin. Kemudian sebulan kemudian saya sudah mulai menyemai lagi yang baru, supaya begitu yang pohon lama ini dia selesai berbuah, yang baru dia siap dinikmati lagi gitu. Dan itu nanamnya nggak banyak-banyak itu sih, supaya sustainable ya, terus ada gitu di kebun. Tapi kalau misalnya agak banyak, saya juga suka kadang berbagi juga sih sama teman gitu ya. Jadi saudara, teman itu kalau main ke rumah saya itu oleh-oleh pulangnya itu kayak pulang dari pertanian gitu ya. Mereka bawanya tuh pulang tuh hasil tani gitu sih. Harapan saya terhadap aksi yang kita lakukan, para penggiat ya, bukan cuma melakukan yang kita lakukan, tapi juga kita punya harapan gitu. Harapan saya ya supaya kita tuh bumi ini terjaga aja gitu. Gimana kalau kita sekarang tidak memikirkan sama sekali efek yang kita lakukan ini gitu. Kita tergesa-gesa ibaratnya, dalam artian tidak memikirkan efek di belakangnya, apa sih yang akan terjadi. Jadi harapan saya supaya dengan melihat, tolonglah gitu, tolong lihat gitu, ada teman-teman kita yang berusaha menjaga bumi, apa salahnya coba gitu ikut, dan harapannya semoga semakin banyak orang terbuka hatinya.